Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali di kajian ilmu atau juga majelis ilmu, atau juga banyak hal yang bisa kita bicarakan di sini tentang suguhan spesial kami setiap hari Minggu, yaitu bersama Ustazah Haja Umi Nurhana LC. Dan tentunya kali ini sudah hampir saja di penghujung tahun. Kita akan mengulik kembali kira-kira pendapat dari ulama atau pendapat dari Umi sendiri bagaimana tentang tahun baru yang akan sebentar lagi akan kita lewati. Selamat menyaksikan. Kita sudah bersama Ustazah Haja Umi Nurhana LC. Ini agak lengkap ya, Mi? Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir di penghujung tahun, sudah hampir di awal tahun, Umi. Dan tentunya suguhan spesial kita tetap bertahan ya. Di channel Fatriani VJ tetap ada kajian ilmu, Umi. Tidak ada yang berubah, Umi. Selagi kita sehat, selagi kita masih diberkahi oleh Allah ilmu yang mumpuni, tentunya akan kami lanjutkan lagi kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Mungkin saja ada pembedanya adalah, Umi, kita akan kira-kira ada ide nggak sih gitu ya, Mi ya? Kita kembalikan kepada penonton kita, kepada subscriber kita, maunya untuk kajian ilmu itu seperti apa ya, Mi? Kedepannya seperti apa? Ada yang pengen kita tuh syuting dari udara gitu ya, Mi? Atau syuting dari udara, atau syuting sambil jalan, atau apa yang diinginkan? Silahkan tinggalkan komentar atau pesan para sahabat di channel Fatriani VJ. Tapi Umi, ini hanya sekedar pendapat, karena kita sudah berada di penghujung tahun. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Nah, 2021. Hari ini kita masih berada di tahun 2020, kemudian akan memasuki gerbang 2021, Umi. Dan biasanya kita juga mohon maaf nih, biasanya orang tahu tahun 2020 ini ke 2021 itu yang heboh tahun barunya. Betul. Padahal di kajian ilmu yang sama-sama kita ketahui bahwa tahun baru Islam versi agama kita adalah tahun baru Hijriah. 1441 menuju ke 1442 Hijriah. Ya, dan itu sudah kita rayakan, ya kan? Mungkin banyak orang merayakannya dengan bersolawat, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang soleh atau lain sebagainya. Nah, ini menurut Umi gitu, ini hanya sekedar pendapat saja. Bagaimana cara kita menghadapi dari tahun 2020 sampai ke 2021? Apakah bersuka cita, bakar-bakar gitu? Silakan Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih menyertai kita, bersama kita dalam dakwah ini. Bahkan sampai detik ini, bahkan ketika akan memasuki tahun baru yang akan datang, Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ataupun hidayah kepada kita, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita konsisten, kita istiqomah dalam konten dakwah ini. Amin. Komitmen yang paling penting ya, Bu ya. Betul sekali. Mengenai tahun baru, ya, kalau di agama Islam sangat betul sekali yang Kak Fat sampaikan adalah tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah, yang mudah-mudahan yang kita laksanakan kemarin itu banyak berbagai macam acara, sukacita dan lain sebagainya. Bahkan kita senantiasa memperingati ini adalah karena ada sejarah besar di dalamnya. Ya, hijrahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah. Namun, di negara kita, bahkan di negara yang lain juga banyak sekali
beberapa perayaan ketika akan menuju tahun baru Masehi 2021 ataupun tahun-tahun yang akan datang yang lainnya. Bagaimana dengan pandangan dalam Islam? Nah, ini dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin falaysa minni." Barang siapa yang menyerupai atau yang mengikuti adat kebiasaan kaum-kaum lain, falaysa minni, maka dia tidak termasuk daripada umat. Kita punya cara tersendiri dalam Islam, dan di luar Islam juga punya cara tersendiri. Maka sebaiknya secara pribadi cukup kita memelihara apa yang sudah kita yakini itu kebaikan untuk kita. Ya, karena merayakan tahun baru ini sebetulnya bukan hanya sekedar makan bersama, ya, bukan hanya sekedar kita saling kunjung mengunjung, bakar ini bakar itu, tidak, ya. Ini pola pikir yang seharusnya kita rubah. Bahkan bisa jadi juga kita bagi ke yang lainnya yang tidak termasuk dalam agama kita. Iya. Rekanan kita, Iya, betul. yang tidak beragama Islam. Satu adalah, mari kita melihat ke belakang. Apa yang sudah saya lakukan? Apakah itu yang terbaik untuk saya, untuk keluarga saya, dan untuk agama saya? Kemudian yang kedua adalah, seberapa besar sih, ya, kita itu berbuat baik di tahun yang lalu? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Makanya kalau dari Islam, dari kita ada yang namanya muhasabatun nafs. Apa tuh muhasabah? Introspeksi diri. Kita cari apa yang setidaknya ketika kita melangkah ke hal yang baru, ke tahun yang baru, kita tidak membawa beban kesalahan-kesalahan di masa lampau. Nah, makanya seharusnya bukan kita, ya itulah, menghabiskan waktu sampai jam 12 malam, Iya, dan menunggu sambil bakar-bakar, ya kan? sambil hidupin mercon, kembang kembang api. Sebaiknya kita merenung. Kita muhasabah itu tadi. Kita merenung, ya Allah, setahun ini atau 2 tahun yang lalu atau selama hidupku ini, apakah ada kebaikan yang bisa menjadikan aku ahli surgamu? Nah, apakah ada kebaikan walaupun sebesar biji jagung yang itu bisa menjadi saksi kami dengan cepat melangkahkan kaki kami di Shirathul Mustaqim, ya, yang mana kita tidak bisa melihat secara kasat mata untuk saat ini bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka. Kita hanya bisa mampu membacanya di mana? Di dalam Al-Quran. Bagaimana berita tentang surga, bagaimana berita tentang neraka, bahwasanya ketika kita meniti Shirathul Mustaqim, kiri kanan itu adalah api. Nah, ini dia. Apakah kita mampu berjalan di atas itu dengan secepat kilat? Dan ternyata yang memampukan itu adalah amal ibadah kita di dunia. Kita di alam kubur dah tak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Salat tidak bisa, sedekah tidak bisa, baca Quran tak bisa, tidak ada amalan kita buat. Hasilnya yang kita terima. Nah, oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkah kaki kita, melangkah kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi, atau dari hari ini menuju hari esok Allah kasih kita nafas kebaikan, maka camkan bagi kita, ya Allah, kalau memang kebaikan untukku dari yang sekarang sampai yang akan datang, aku bermohon kepadamu, ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Ampuni segala dosa-dosaku, perbaiki diriku, tunjukilah diriku ke arah yang lebih baik. Dan ketika aku melangkah, ya Allah, disitulah aku merasa nikmat, merasa nyaman, merasa tenang dengan pengawalanmu. Bahwa apa? Aku bergerak atas dirimu, aku melangkah karenamu, aku bekerja karenamu, aku seperti ini karenamu, ya Allah. Maka tentunya segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita meyakini bahwasanya kita ini milik Allah.
Jadi ternyata Bray yang harus kita lakukan adalah kembali kepada Allah dengan muhasabah diri. Betul sekali. Apa yang telah kita lakukan selama tahun 2020? Ya. Dan sudah sampai di mana kita berbuat untuk agama Allah? Betul sekali. Ya, jadi refleksi diri lah ya, muhasabah. Jadi bukan bersukacita dengan Menghabiskan uang kemudian polusi udara. Iya. Ya kan? Ya ternyata ada cara ya, cara untuk beli. Jadi walaupun itu bukan berada di kajian ilmu kita, karena kita punya tahun baru Hijriah di dalam Islam, tapi kita juga silahkan merayakannya dengan cara apa? Muhasabah. Betul sekali. Banyak merenung, banyak apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang paling penting adalah melakukan hal-hal yang terbaik. Betul sekali. Yang bermanfaat. Betul Ya, sekali. intinya saya lebih tertarik mengatakan pertama kita merenung refleksi diri. Muhasabah yang Umi katakan tadi, muhasabah. Jadi tidak ada larangan ya Mi sebetulnya. Tidak ada larangan untuk merayakan tahun baru, tidak ada. Cuman caranya Iya. saja. Karena kita lebih identik biasanya sampai bela-belain nunggu jam 12 malam nggak tidur, tetapi ujung-ujungnya bakar-bakaran. Jadi saya masih ingat nih ada beberapa tragedi terjadi kebakaran dan sebagainya. Tapi memang di belahan dunia manapun memang banyak ya Mi ya merayakan, itu tidak ada salahnya. Cuman kembali lagi kita juga mengajak ya Mi ya kepada penonton kami, subscriber kami untuk sama-sama merayakan secara elegan. Wah, jadi kembali ke diri kita. Mungkin kita harus menjadi pribadi yang berkualitas kali ini. Ya. Jadi dan termasuk juga channel kami. Betul sekali. Channel Fatriani VJ ini dengan hadirnya setiap minggunya kajian ilmu ini, kami berharap ini bermanfaat. Dan kajian ilmu kedepannya ya silakan, mungkin ada pendapat-pendapat atau masukan-masukan ya Mi ya. Jadi sehingga bisa saling membangun citra kita juga di penonton kita juga, sehingga ini bermanfaat bagi khalayak ramai. Karena banyak kajian-kajian ilmu yang ingin kami sampaikan. Umi, karena ini tidak terlalu panjang bahasannya, karena ini bicara tentang refleksi tahun baru, akhir tahun yang kita hadapi, dan yang paling penting Umi sudah sampaikan tadi bahwa pada prinsipnya tidak ada salahnya untuk merayakan tahun baru, tapi ingat caranya dengan cara muhasabah. Umi ada yang mau sampaikan di ujung pertemuan kita kali ini sangat bermanfaat buat para penonton kita, subscriber kita sampai 3.000 lebih. Ada yang mau sampaikan, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada nasihat orang Arab itu ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu, mulailah dari kita pribadi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, anfusakum, jagalah dirimu. Kemudian wa ahlikum, dan keluargamu, nar, daripada api neraka. Maksudnya di sini adalah ketika ingin berbuat baik, ayo kita mulai dari kita terlebih dahulu. Agar apa? Agar mengalir kebaikan ini kepada orang lain. Jangan kita melihat nantilah dulu dia kayak gitu, masa kita harus lebih dulu. Tidak. Ya. Kebaikan itu jangan menunggu hidayah Allah turun. Ya, hidayah itu tidak mungkin secara langsung dicari. Ya. Hidayah Allah itu dicari, direnggut. Ya, dipinta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami ini ke jalan yang lurus. 5 kali kita baca sehari. Oh tidak, 17 kali kita baca sehari. Karena apa? Zuhur 3, Isya 3, 4, subuh 2, kemudian zuhur 4, asar 4. Ya, 17 kali kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta itu apa? Mencari. Jadi pertama, ibda binafsik, mulai dari kita sendiri, kemudian kita cari kebaikan itu agar senantiasa hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semuanya saudaraku, baik seiman ataupun yang lainnya, bahwasanya kebaikan itu adalah muncul dari hati kita, muncul dari pribadi kita, siapapun kita, dari manapun kita, kulit apapun kita, berapapun usia kita, dimanapun kita berada, ketika kita memulai kebaikan itu dari diri kita, maka insya Allah lingkungan kita juga akan menjadi baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.
mulailah hari-hari baik ini dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah hari-hari baik ke depan ini bahwasanya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, kemanapun kita melangkah, kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya harus senantiasa mengharapkan ridha Allah itu tadi, karena hidup kita adalah untuk meminta ridha Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga di tahun 2021 ini semakin lebih baik pribadi kita, semakin lebih baik channel kita tentunya. Amin. Terima kasih, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.